Halo, selamat datang di YouTube-nya Genpi.co. Selamat datang juga di Logis, Dialog Bisnis Genpi.co. Kali ini ada sosok tamu yang spesial karena ini udah janjian udah lama banget ya. Terus ketunda-tunda gitu ya. Selamat datang Pak Farhat Mahmud. Selamat datang di Genpi.co. Pak Farhat ini adalah Direktur Bisnis MRT Jakarta kayak gitu. Gimana Pak kabarnya? Pertama-tama selamat sore dulu ya. Iya, selamat sore. Berarti terima kasih nih dengan Genpi ini diundang ke sini untuk podcast. Iya, kita udah lama banget loh Pak janjiannya. Iya, mohon maaf banget karena ada beberapa kesibukan yang harus dilakukan, nggak bisa saya tunda. Yes, Teman juga kepotong Lebaran, jadi mohon maaf sekali. Mumpung masih Hari Raya Idul Fitri di sini. Mohon maaf lahir batin, maaf lahir batin semua teman-teman ya, teman-teman online. Kemudian aku pengen nanya kabar MRT juga nih Pak. Kalau misalkan udah di masa kemarin kan libur Lebaran itu Pak. Betul. Gimana Pak pas libur Lebaran? Kayaknya cukup ramai padat gitu nggak sih? Karena dijadikan apa ya? Orang tuh pengen lewat juga kadang-kadang misalnya wisata gitu Pak. Betul. Jadi emang pas libur Lebaran kemarin itu. Yeah. Kita sudah melakukan pemanasan ya dengan beberapa kegiatan di bulan Ramadan, ada bazar, sebelumnya juga ada ulang tahun MRT gitu ya. Kita buat happening lah daerah MRT itu sambil melakukan sosialisasi untuk jadi tujuan wisata selama libur Lebaran. Jadi supaya supaya nggak bermudik gitu ya, tidak mudik, yang akan datang ke MRT. Dan alhamdulillah dari jumlah yang datang itu hampir sekitar 58, hampir 60 ribu penumpang per hari. Per harinya, ya, dari mulai harinya. Lebaran hari pertama ya Pak itu atau? Kalau nggak salah sih nggak, hari pertama kedua ya mungkin. Masih Lebaran di rumah ya, masih masing-masing ya. Makan opor ya di rumah. Ya. Soalnya kita nggak nyediain opor di stasiun, jadi bisa. Jadi ya mungkin Lebaran hari ketiga ya kalau nggak salah. Ketiga. Keempat itu banyak yang datang dan banyak tokoh-tokoh juga yang datang ke sana untuk berlibur bersama keluarganya mungkin karena dia tidak bisa pulang kampung gitu, jadi main-main ke sana gitu ya. Seperti itu Mbak. Oke. Nah kalau dari Lebaran di tahun sebelumnya kan masih pandemi yang masih ketat gitu ya Pak, belum boleh mudik segala macam. Itu perbedaannya sama yang di tahun ini itu udah nampak banget. Kalau yang Lebaran yang dulu ya, itu kan masih 1 tahun setelah atau berapa bulan setelah pandemi. Bulan setelah pandemi itu masih trauma. Kemudian ada varian-varian baru yang terus diberitakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya, terutama varian Delta yang cukup ganas pada saat itu, sehingga penumpangnya itu tidak terlalu banyak pada saat libur Lebaran. Tapi kalau yang kemarin ini kalau nggak salah peningkatannya itu sekitar hampir 200% lebih dibandingin Lebaran tahun lalu. Tapi tahun ini hampir 60 ribu orang per hari ini. Kita harapkan kemudian orang bisa menjadi tahu gitu ya bahwa naik MRT itu aman. Kan kalau di dalam ratangga itu kan nggak boleh bicara gitu ya, supaya tidak ada transmisi potensi virus dan sebagainya bertransmisi antara orang. Dan tetap menggunakan masker juga ya Pak ya di dalam. Tetap menggunakan masker. Jadi kalau masuk stasiun itu harus diperiksa ya dengan temperatur, kemudian harus periksa dengan peduli lindungi, kemudian juga ketika masuk di dalam ratangga itu juga orang tidak boleh bicara gitu ya satu sama lain gitu, dan macam-macam. Jadi budaya antrinya juga masih tetap baik ya, walaupun padat pada saat Lebaran. Tapi secara keseluruhan itu memberikan satu hype baru gitu ya, atau kegembiraan baru ya bagi kita semua bahwa kita akan kembali normal nih, kondisinya akan kembali normal gitu, dan ini terus kita sampaikan ke berbagai pihak melalui media, termasuk ke Genpi ini, semua pemirsanya Genpi ini, supaya kembali naik public transport, supaya jangan memaceti jalanan-jalanan yang tambah juga kontribusi pada emisi CO2 dan sebagainya. Gitu. Berarti ini kabar baik untuk MRT Jakarta dong Pak? Iya dong, harus begitu. Walaupun ini agak
apa namanya jauh gitu ya, belum semua area terjangkau MRT, tapi kita punya program-program yang sebetulnya ingin mendukung pergerakan warga DKI, warga Jakarta maupun sekitarnya untuk bergerak menggunakan MRT sebagai backbone gitu ya, bisa menggunakan taksi, bisa menggunakan ojol, bisa menggunakan apa namanya taksi online dan sebagainya, dan mau dengan Transjakarta kombinasi dan sebagainya. Jadi kita punya banyak program sebetulnya. Kita punya banyak program yang intinya antara satu titik ke titik lain bisa sebetulnya menggunakan MRT Jakarta. Gitu. Nah, kalau kita bicara program nih Pak, inovasi yang paling jadi unggulan yang terbaru dari MRT ini apa Pak? Kalau inovasi, karena saya di Direktorat Pengembangan Bisnis, dari sisi inovasi kami kami baru saja tahun lalu ya, akhir tahun lalu awal tahun ini meluncurkan satu produk yang namanya virtual office gitu ya di area Bundaran HI. Nah, kenapa? Karena kita sangat peduli pada bisnis lifestyle gitu ya. Kita peduli pada bisnis lifestyle. Karena MRT Jakarta itu sangat kita memprediksi akan banyak sekali orang lalu lalang menggunakan MRT Jakarta, maka kita harus benar-benar memperhatikan pola gerak dan siapa saja sebetulnya yang bergerak menggunakan MRT Jakarta. Nah, beberapa tahun pertengahan tahun lalu kita mendorong ini menjadi mengkonversi salah satu area back of house namanya itu ya, area operasional kita itu dikonversi menjadi area komersil yang bisa digunakan oleh warga untuk melakukan pertemuan, meeting dan sebagainya, termasuk itu di Bundaran HI ya. Jadi kalau kita teman-teman semua stasiun Bundaran HI bisa ke bawah sana gitu ya. Dan di situ ada virtual office yang bisa digunakan kapanpun. Mudah-mudahan sih nggak selalu penuh gitu ya, tapi bisa digunakan. Ruangnya tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk melakukan rapat, pertemuan, meeting dan sebagainya. Jadi di situ salah satu inovasi. Ada inovasi-inovasi lain, misalnya bagi. Tapi itu membantu banget tadi yang virtual di tengah-tengah. Betul. Jadi karena bisa, orang bergerak kan, orang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Dia mau cari ruang meeting gitu ya. Dia bisa ketemu di situ. Nah, mudah-mudahan ke depan kita akan munculkan ruang-ruang seperti ini, bahkan mungkin lounge seperti di bandara gitu ya, bisa kita adakan di salah satu stasiun yang ada di titik tengah lah antara selatan dengan pusatnya Jakarta. Ada lain yang lain misalnya seperti Dina gitu ya. Dina ini adalah salah satu alat bantu tools yang disediakan di stasiun MRT gitu ya, di beberapa stasiun MRT. Tujuannya adalah untuk secara virtual orang-orang yang tidak beruntung dan kaum difabel ini bisa tetap berkomunikasi dengan petugas kita yang tidak bisa ditemukan di tempat misalnya. Jadi dari situ dia bisa tetap berkomunikasi untuk petunjuk arah dan informasi-informasi lain. Berarti jadi, itu dia sudah ada di atas MRT-nya Pak? Bukan di atas MRT tapi di stasiun. Di stasiunnya. Jadi ada stasiun MRT itu ada di beberapa stasiun MRT itu ada fasilitas yang namanya Dina itu tadi. Bentuknya mirip-mirip seperti telepon umum zaman dulu gitu tapi di situ kemudian warga yang membutuhkan bisa berkomunikasi dengan pihak petugas kita yang sudah standby gitu standby di satu tempat gitu ya untuk memberikan penjelasan dia harus melakukan ini apa, mau kemana atau kayak segala sebagainya. macam. Kira-kira seperti itu. Itu ada beberapa lah inovasi. Tentunya banyak inovasi-inovasi lain yang berbasis digital gitu ya, karena kita tahu selama pandemi semuanya go digital sehingga semuanya. Jadi sistem pembayaran pun kita coba dorong dengan menggunakan digital dan alhamdulillah sekarang kontribusinya yang termasuk yang terbesar dalam hal pembayaran tiketing gitu ya. Kira-kira seperti itu, dan kemudian semua kita populasikan aplikasi MRTG application yang makin hari makin kaya dengan isi gitu ya. Yang dulu mungkin warga nggak bisa nonton selama perjalanan, sekarang bisa nonton film atau apa gitu. Di aplikasi tersebut. Macam-macam lah ya. Iya, jadi ada hal lainnya. Betul. Jadi kira-kira itu mungkin ya untuk menyebutkan beberapa dari inovasi yang
ditelurkan oleh insan MRT Jakarta. Yes. Oke. Nah, kalau misalkan kemarin saya sempat baca berita sih Pak sebenarnya ini katanya sedang memutuskan atau memilih 2 perusahaan Prancis atau apa untuk kelanjutan kerjasama dengan MRT kayak gitu. Itu update-nya seperti apa Pak? Ya mungkin bukan memilih bukan memilih perusahaan Prancis, tapi tepatnya seperti ini. Jadi MRT Jakarta itu kan tugasnya itu, mandatnya itu adalah membangun, mengoperasikan, dan mengembangkan, ya kan, 3 ini ya. Nah dalam hal mengembangkan ini, kita juga mengembangkan jalur-jalur baru. Jalur baru itu contohnya misalnya sekarang kita sudah beroperasi ya, sekarang mengoperasikan fase 1 dari Lebak Bulus ke Bundaran HI. Kemudian kita juga membangun dari Bundaran HI ke kota yang nanti akan diteruskan ke Ancol gitu. Kemudian kita membangun juga sedang dalam mempersiapkan pembangunan East-West line yang membentang dari Provinsi Banten sampai Jawa Barat, tapi di daerah DKI Jakarta itu sendiri ada dari ujung Menteng sampai Kalideres gitu ya. Nah, ini kan masih dalam tahapan perencanaan gitu ya. Nah, kita ikut serta di sini. Kemudian nanti ada fase 4 juga yang akan dibangun dari Fatmawati ke Taman Mini gitu. Nah, dalam hal ini kita kemudian dalam hal pembiayaan ini tentunya untuk membangun infrastruktur yang besar ini butuh biaya besar, ya kan? Dan itu biasanya untuk pembangunan infrastruktur rel ini biasanya yang hampir pasti di berbagai negara itu negara yang turun tangan gitu ya. Jadi pakai pinjaman gitu ya, pakai pinjaman. Nah, kita kemarin ke beberapa negara itu untuk mempelajari, jadi melakukan kerjasama joint study ya, untuk mempelajari dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya pengalaman untuk menerapkan pola-pola kerjasama gitu ya, pola-pola pengembangan yang tidak bergantung pada pembiayaan pemerintah. Seperti itu. Nah, tujuannya berarti nanti akan ke sana ya Pak? Tujuannya ke sana sedemikian sehingga pembiayaannya pemerintah itu bisa lebih sedikit dan kontribusi pihak swasta bisa lebih diperbesar. Tujuannya supaya ini bisa segera bergulir. Karena pemerintah dalam kondisi saat ini kita pahami fiskalnya kan juga tertekan selama pandemi dan sebagainya kita tahu ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini kita berinovasi dengan cara tadi bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Misalnya di Prancis gitu ya. Di Prancis ada beberapa perusahaan, 2 perusahaan. Kemudian di Inggris ada 1 perusahaan yang tujuannya adalah tadi sama-sama ingin mencoba mencari bagaimana sih sebetulnya strategi untuk pembiayaan ini nggak selalu bergantung sama pembiayaannya dari pemerintah gitu. Jadi itu tujuannya, dan kebetulan kerjasamanya kita dengan beberapa perusahaan antara lain Alstom Bombardier gitu ya, kemudian dengan Crossrail Internasional di Inggris, itu disaksikan oleh Pak Gubernur Pak Anies Baswedan, dan semuanya ini masih sifatnya joint study. Jadi kita sama-sama ingin menjajaki bagaimana ke depannya waktu mereka dulu menerapkan di negaranya itu gimana bisa diterapkan di Indonesia. Itu yang kita ingin pelajari untuk bisa membantu percepatan pembangunan fase 3 yang dari East West ini yang jumlah daya angkut umatnya ini makin besar nih. Makin banyak kan, karena menghubungkan Tangerang dengan Jakarta. Dengan Bekasi kan Bekasi. Melewati Jakarta, dan banyak kan orang Jakarta itu datangnya dari situ gitu. Kan gitu kan. Dari luar Jakarta. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih cepat dengan adanya strategi-strategi seperti ini. Gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan bicara ternyata studi di luar kayak gitu ya Pak. Nah, kalau misalkan ngelihat membandingkan atau misalkan mencontoh ngelihat yang di MRT yang ada di luar kayak gitu, mungkin yang di Asia Tenggara gitu, atau ada pembanding mana lagi gitu Pak yang pengen diraih atau yang pengen kayak benchmarknya gitu? Benchmark ya. Kalau di benchmark gini, jadi kalau untuk pembangunan, untuk strategi pembiayaan dan sebagainya, kemarin kita ke ke Inggris ya, karena di sana mereka baru saja tanggal 24 Mei kemarin. Baru saja mengoperasikan jalur yang panjangnya 100-an kilometer. Jalur metro yang panjangnya 100 km. Kita ini akan membangun 87 km. Ya, jadi mirip-mirip. Dia membentang lewat melewati kota London, ini membentang melewati kota Jakarta.
Jadi mirip-mirip. Makanya kita ingin belajar okay. sama mereka, bagaimana mereka bisa melakukan pembangunan di sana itu dengan kurun waktu perencanaan sampai pembangunan yang cukup cepat lah, lebih cepat lah ya daripada kita. Nah ini yang kita ingin pelajari. Nah tapi itu dari sisi aspek pembangunan, aspek pembiayaannya juga bagaimana bisa efisiensi gitu ya. Kemarin kami datangi deponya mereka di sana gitu ya. Bagaimana kita tanya-tanya gitu, gimana ceritanya ini mereka bisa skemanya gimana? Itu pasti, yang kita ingin tahu sebetulnya. Sehingga kita ketika kembali ke Jakarta, nanti kita panggil mereka datang ke sini, mereka akan datang, mereka akan menjelaskan kira-kira nanti skemanya bisa seperti apa sih dalam memberikan kontribusi tanpa harus bergantung pada pinjaman, pinjaman pemerintah dan sebagainya. Itu yang, dan kami juga koordinasi dengan pemerintah, dengan beberapa kementerian gitu ya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Marinvest dan sebagainya, yang memang menaungi proyek-proyek besar di Indonesia gitu ya, proyek strategis nasional. Gitu. Jadi ini sesuatu hal yang mungkin nanti kalau sudah waktunya kita bisa paparkan ke mereka. Nah, kalau bicara benchmark dari sisi bisnis gitu ya, kita ingin sekali seperti di Hong Kong gitu, di mana kontribusi ke depannya gitu ya, kontribusi pendapatan mereka ke depan itu nantinya lebih bisa bisa mandiri gitu ya, karena kontribusi pengembangan kawasan berorientasi transit di area sana. Jadi paling besar adalah dari bisnis propertinya mereka, bisnis TOD-nya mereka gitu ya. Sementara yang di dalam itu paling sekitar 30-an% atau 40-an%. Selebihnya ditopang dari bisnis pengelolaan kawasan berorientasi transit. Itu yang kita ingin dorong, makanya kita di usia yang ketiga tahun ini kita nggak buang-buang waktu gitu ya. Kita langsung melakukan eksekusi pembangunan kawasan ya, infrastruktur kawasan di area TOD. Di area TOD di area TOD-nya MRT fase 1 sekarang. Oh, berarti kan tadi kan mau dicontohkan benchmarknya yang di Hong Kong karena di sana sudah tersedia, udah hidup industri yang di sana gitu ya Pak. Nah kalau di sini berarti memang akan TOD-nya yang di sini juga akan diterapkan seperti itu Pak, unian. Ya, kalau dari tentunya setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda ya. Tapi pada prinsipnya itu dikenal yang namanya land value capture ya. Jadi adanya sebuah public transport yang masuk ke satu wilayah itu menyebabkan harga lahan naik gitu. Ya kan, ada peningkatan harga lahan dan sebagainya. Nah, skema land value capture itu adalah skema di mana diterapkan oleh pemerintah atau otoritas tempat untuk bagaimana peningkatan itu tidak hanya dinikmati oleh segelintir pemilik lahan, tapi juga bisa memberikan kontribusi kepada pembangunan public transport itu sendiri maupun publik yang menikmati publik atau negara yang membangun transportasi itu sendiri. Jadi skema itulah yang kita coba terapkan sama-sama lah ya, sama-sama di negara lain pun sama gitu. Dan ini yang kita coba terapkan, secara prinsipnya sama gitu. Dan tentunya di dalam pembangunan kawasan TOD ini akan banyak infrastruktur kawasan ya. Pembangunan kawasan berorientasi transit itu tidak sama dengan pembangunan properti di sebelahnya stasiun. Bedanya? Tidak hanya sekedar membangun properti atau tidak hanya sekedar membangun bangunan apartemen di sekitar stasiun, tidak hanya itu. Jadi pembangunan kawasan berorientasi transit ini artinya MRT akan mendapat tugas untuk juga menata kawasan kota sekitar stasiun yang radius sampai 700 meter. Nah, disinilah kita mencoba untuk melakukan penataan, misalnya memperbaiki pergerakan orang dari stasiun ke bangunan sekitar dan sebagainya, sehingga yang diutamakan itu para pejalan kaki, para naik sepeda, gitu ya, orang-orang yang naik sepeda gitu. Maka akan banyak sekali ke depan bangunan-bangunan yang mendukung fungsi pejalan kaki, akan banyak sekali pedestrian yang terbangun ya, yang dulunya jalan mobil tiba-tiba jadi pedestrian seperti di Kendal misalnya, di Jalan Kendal itu akan banyak yang di Kendal di Jalan Kendal kan ya. Kemudian ada juga nanti interkoneksi yang membangun gedung-gedung perkantoran maupun gedung-gedung hunian ke stasiun MRT. Ini kita buka sedemikian sehingga itulah sebetulnya fungsi pengelolaan kawasan adalah fungsi untuk membuat pergerakan
orang itu masyarakat itu menjadi lebih mudah, menjadi lebih nyaman gitu ya. Sehingga memberikan memberikan akses yang lebih pada orang-orang yang tidak memiliki akses kendaraan, terutama pada kendaraan pribadi dan sebagainya. Jadi fokusnya lebih kepada mempermudah orang menggunakan public transport. Nah, tapi kalau misalkan bicara hunian di sekitar stasiun itu kan pasti harganya wah kan ya Pak, kayak gitu. Nah, apakah memang mengusung konsep demikian atau kayak gimana Pak ini? Kalau kita ke depan di area kawasan TOD ini kita akan memiliki program affordable housing ya. Nantinya akan kita launch gitu ya. Sekarang masih belum, tapi prinsipnya adalah yang bisa kita share adalah prinsipnya adalah pembangunan memang di mana-mana di seluruh dunia bahwa hunian yang ada atau hotel atau apapun kalau dia dekat stasiun MRT atau stasiun kereta pasti harganya mahal. Ya kan? Nah, karena ada kemudahan di situ. Karena ada kemudahan, dia gampang berpindah-pindah gitu. Kan? Nah, di sini MRT ke depan akan mencoba atau mengupayakan dibangunnya hunian-hunian yang affordable di sekitar stasiun. Ya, caranya gimana? Ya MRT mungkin yang akan mengupayakan dan mengintervene gitu ya, melakukan pembangunan di lahan-lahan, baik itu lahan yang available maupun yang bekerja sama dengan yang sudah mitra gitu ya, yang kedepannya mungkin bisa di develop untuk hunian yang sifatnya terjangkau. Kalau seandainya hunian itu bisa harganya mahal, kita jual harganya mahal, maka ke depan kita akan coba upayakan menjaga pada harga yang terjangkau, sejauh itu tidak merugikan MRT gitu ya. Tapi kita juga tidak akan mencoba melakukan penerapan skema yang sama seperti hunian-hunian atau apartemen yang harganya mahal. Jadi seperti itu yang kita coba sedemikian sehingga target warga yang selama ini tidak bisa menjangkau harga hunian mewah ya, itu tetap bisa memiliki akses terhadap hunian gitu. Ini yang sekarang ini tinggalnya di sekitar pinggiran Jakarta yang gitu di luar itu. Jadi itu namanya gentrifikasi. Itu kita ingin mereka juga bisa menikmati memiliki atau menggunakan hunian di sepanjang jalur MRT sedemikian sehingga dari sisi biaya hidup mereka akan tertolong. Iya. Itu karena nggak berarti ongkos ya Pak. Betul. Intinya supaya ongkos hidupnya makin lebih bakal jadi rebutan nanti Pak ini Pak. Bakal banyak yang peminatnya gitu ya. Bakal kita banyak akan dengan senang hati kalau itu banyak peminatnya karena memang ini tujuannya adalah untuk membuat warga yang tadinya tidak memiliki akses terhadap perumahan gitu ya bisa memiliki akses terhadap perumahan. Baik itu hunian sifatnya milik maupun hunian sifatnya sewa gitu ya. Jadi nanti yang ini yang kita coba untuk dorong gitu ya, dan mudah-mudahan mohon doa restunya supaya ini programnya bisa sukses ke depannya. Wah, amin. Oke, nah lanjut Pak, kalau misalkan tadi bicara tidak bergantung pada pembiayaan dari pemerintah saja, artinya memang berarti MRT sudah membidik investor begitu Pak atau bagaimana? Kita upayakan untuk dalam melakukan pembangunan kawasan gitu ya. Kita ada yang nantinya kita menggunakan pendanaan pemerintah gitu ya. Tapi sebesar mungkin kita akan upayakan ini tidak menggunakan pendanaan pemerintah gitu ya. Kita kolaborasi dengan para pihak misalnya yang ingin membangun infrastruktur tersebut. Jadi tidak selamanya harus. Kita akan kolaborasikan semaksimal mungkin. Sejauh ini apa yang kita lakukan selalu mengupayakan kolaborasi. Kenapa? Karena kita percaya bahwa dengan kolaborasi kita akan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kenapa? Karena MRT dengan demikian MRT tetap bisa fokus pada pelayanan publik pokok utamanya yaitu transportasi publik. Sementara yang terkait dengan housing gitu ya, kita ada anak usaha juga yang kita bentuk bersama Transjakarta gitu ya, integrasi Transjakarta gitu ITJ. Kemudian ada juga anak usaha yang bersama dengan kereta api MITJ. Ini dua-duanya juga nanti akan melakukan eksekusi terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur kawasan di area TOD yang tadinya bentuknya interkoneksi, underground interkoneksi gitu ya, hunian terjangkau misalnya atau berbagai ya, upgrading taman gitu ya, taman yang sekarang ini kita bangun di area
Blok M namanya Taman Baca gitu ya. Mudah-mudahan ini akan bisa kita selesaikan dalam waktu beberapa bulan ke depan, dan ini bisa segera disajikan bagi warga Jakarta untuk menikmati itu. Ini berarti kayak seperti rencana dalam berapa jangka waktunya berapa lah Pak kalau ini rencana maksudnya ini? Berapa infrastruktur gitu? Infrastruktur. Ada beberapa infrastruktur yang saat ini ya yang sudah dimulai dari tahun lalu dan saat ini kita harapkan bisa segera terrealisasi itu. Yang pertama adalah Serambi Temu Lebak Bulus. Itu menghubungkan gedung Points ya, ada Mall Points Square ke stasiun MRT. Itu yang pertama. Itu di area Lebak Bulus. Iya. Kemudian ada di di Taman Baca ya. Taman Baca itu di Taman Marta Christina Tialahu. Itu disebut Taman Literasi. Itu nantinya akan berfungsi sebagai taman yang sebagai pusat pertemuan atau pusat event, tapi juga fungsi utamanya adalah sebagai baik itu garden maupun library gitu ya, tapi juga ada kegiatan kafe dan sebagainya sehingga orang bisa duduk-duduk di situ dan suatu saat bisa melakukan event, kegiatan musik dan sebagainya yang kayak di Kendal gitu ya Pak ya? Di Kendal ya, persis seperti di Kendal, tapi ini bentuknya taman. Taman Marta Christina Tialahu itu adanya di persis di sebelahnya Mall Blok M itu. Sekarang sedang masa konstruksi. Mudah-mudahan di bulan Juni atau Juli itu akan bisa beroperasi. Kemudian ada Serambi Temu Duku Atas. Duku Atas. Ya, itu adalah sebuah gedung ya. Itu didanai oleh dana korporasi MRT ini yang nantinya akan digunakan sebagai kantor MRT, tapi itu juga ada gedung yang tersambung langsung ke stasiun Sudirman, stasiun KCI Sudirman. Tahu ya itu ya? Iya. Kemudian juga ada di sana akan ada juga area Blora Kendal yang kedepannya kita plot untuk menjadi area pedestrian. Jadi persis seperti terowongan Kendal, ini kedepannya akan menjadi area pedestrian seperti itu. Kemudian ada lagi Taman Kudus, itu juga akan direvitalisasi menjadi area area penjemputan bagi Serambi Temu ya. Serambi Temu tadi itu ya? Bukan, ada Serambi Temu Duku Atas, ada Simpang Temu Duku Atas ya. Ada Simpang Temu Duku Atas. Jadi Simpang Temu itu adalah jembatan. Prinsipnya adalah jembatan multiguna yang berfungsi mirip-mirip seperti area komersial gitu ya. Menghubungkan LRT Jabodebek yang berhenti di daerah Waduk Setiabudi. Iya. Ya, itu akan menghubungkan langsung melintang gitu sampai nanti ke ketemu di situ. Stasiun Sudirman. Nyambung stasiun Sudirman. Jadi orang dari LRT itu bisa jalan kaki gitu ya sambil mungkin belanja, sambil makan atau di situ, kemudian bisa turun di stasiun Sudirman. Nah, ini nanti terus nyambung ke Serambi Temu Duku Atas, gedung Duku Atas sebelah pantai. Jadi tetap sebenarnya tetap memfasilitasi area-area yang padat-padat itu juga. Betul, ya Pak ya. Dan itu menginterkoneksikan antara moda transportasi LRT Jabodebek gitu ya, KRL Sudirman, MRT, ya kan? Kemudian nanti ke depan juga ada Transjakarta ada Transjakarta di situ, ada juga kereta bandara. Iya, di situ. Iya. Nanti di situ area situ nanti akan benar-benar diperbaiki interkoneksinya sehingga orang dari satu titik ke titik lain bisa mencapai moda transportasi dengan mudah. Seperti Wah, itu ke situ sendiri aja bisa jadi wisata itu sore-sore atau kayak gitu. Nah, maksudnya ini karena belum, saking tapi banyak itu akan jadi titik pusat titik warga, pusat kayak gitu. Seperti itu. Wow, ini melibatkan banyak sekali moda transportasi terus kerja sama perusahaan segala macam seperti itu. Betul. Jadi itu semua adalah tugas utama MRT sebagai pengelola kawasan yang diberikan oleh Pemprov DKI, dan ini kita coba sebesar-besarnya untuk memperbaiki wajah kota ya. Iya. Itu targetnya berapa tahun, Pak? Untuk apa? Untuk semua kawasan TOD ini. Kami pengelolaan kawasan TOD ini akan terus sampai 30 tahun ke depan atau 25 tahun ke depan gitu ya. Dan ada beberapa infrastruktur baru nantinya yang akan bisa dilihat oleh warga Jakarta. Tapi paling tidak dari beberapa
yang sudah kita mulai ada beberapa tadi, ada 5 ya, sekitar 5 infrastruktur yang nantinya bisa dinikmati. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa dinikmati dan ada beberapa lagi yang akan selesai tahun depan. Gitu. Siap. Kita ke sana nanti ya. Boleh. Lancar terus Pak. Semuanya pembangunannya lancar, nggak ada kendala. Dan ya benar-benar bisa memberikan fungsi utama untuk pergerakan warga itu dari satu titik ke titik yang lain itu bisa tersambung lah. Pada akhirnya kita ingin menolong warga Jakarta dan sekitarnya. Dan tambah mempercantik Jakarta gitu lagi ya Pak. Betul. Masih banyak lagi program-program baru nanti tentunya dengan komunikasi dengan Genpi nanti terus deh kita bener ya Pak ya. nanti ditagih terus update terus lah pokoknya perkembangannya. Dan ini perlu terus disosialisasikan agar menimbulkan excitement baru buat warga orang-orang jadi kayak iya benar-benar. Ke depan mungkin kita berharap area jalur MRT ini nantinya jadi koridor, benar-benar menjadi koridor ekonomi, koridor wisata ya, sehingga kita bisa membuat area ini benar-benar populated ke depannya, menjadi padat dan menjadi pusat destinasi warga. Yes. Ya, itu mimpi besarnya, dan itu udah bukan mimpi besar, tapi itu udah rencana ke depan ya Pak ya. Udah tinggal beberapa tahun lagi kita Pak. Iya, udah eksekusi. Jadi bukan rencana lagi. Ya kita tunggu hasilnya berarti ya Pak. Kita tunggu nanti kita main ke sana. Boleh nanti warga Genpi yang mau lihat bisa langsung lihat situ lagi, tapi lagi masih dandan-dandan lah. Yes. Jadi utama yang jembatan itu harusnya bisa dilihat. Jembatan Simpang Temu Duku Atas. Serambi Temu Duku Atas, ada Simpang Temu Duku Atas. Serambi Temu itu adalah nama jembatan yang akan menghubungkan LRT Jabodebek ke stasiun Sudirman, stasiun KCI Sudirman. Itu udah bisa dilihat sekarang. Kalau itu udah ya Pak ya? Tapi masih scaffolding dan sebagainya, itu masih belum kelihatan bentuknya. Tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi ikon baru, karena itu menghadap ke Danau Setiabudi, menghadap ke sungai. Ini cocok nih anak senja nih. Tadi mana nih? Jadi warga yang sudah biasa, warga milenial yang udah biasa nongkrong di Duku Atas itu punya destinasi baru. Iya, ada lagi nih tempat lain kayak gitu. Kira-kira begitu gambarannya untuk siap. Terima kasih banyak Pak. Tapi aku sebenarnya kan kita lagi ngomongin MRT nih, tapi aku sebenarnya lebih pengen kenal Pak Farhad nih. Aku boleh tahu nggak sih sebenarnya sebelum Bapak menjabat sebagai direktur bisnis di MRT Jakarta, sebelumnya dulu memang pengen bergelut di transportasi begitu Pak? Ya, jadi sebetulnya kalau dibilang bergelut di transportasi, secara profesi saya nggak di transportasi ya. Tapi perjalanan perjalanan hidup saya gitu ya, membawa saya ketika saya masih di UKP 4 dulu itu menangani program-program infrastruktur, di antaranya adalah transportasi, sehingga memperkenalkan dan mempertemukan saya dengan MRT ini gitu ya. Nah, itu antara lain gitu. Jadi ketika melakukan di saat itu lebih pada monitoring dan di bottlenecking, kalau ada kendala apa kita harus bantu gitu ya. Pada saat itu sehingga akhirnya salah satunya adalah harus MRT ini bisa dimulai atau konstruksinya akhirnya terjadi di 2013 itu. Nah, awalnya di sana sehingga itu memperkenalkan saya pada transportasi dan membuat saya memang suka pada sektor transportasi. Tapi secara profesi sebetulnya saya bukan transportasi, lebih di energi, di oil and gas gitu ya. Tapi ilmu-ilmu ini yang kemudian di sektor-sektor ini ketika saya bergerak di bidang pengembangan bisnis di oil and gas gitu ya, di energi, banyak sekali yang bisa saya saya tularkan gitu ya di sektor transportasi, di MRT ini, sehingga sedikit banyak bisa membantu menyelesaikan isu-isu yang ada di MRT, terutama dari aspek bisnis misalnya ya. Karena sektor energi itu di Indonesia terutama, atau oil and gas itu udah cukup mature gitu ya, udah cukup lama sekali, berbagai badai telah dilalui gitu ya. Nah, sementara kita ini ketika memulai kemarin ya langsung menghadapi badai COVID gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah kembali normal. Tapi kira-kira seperti itu. Kalau dibilang transportasi itu
ada ketertarikan sendiri dulu. Ada passion lah, ada passion untuk kenapa? Karena saya juga ketika mengenyam pendidikan gitu ya, di luar, menikmati betapa nyamannya gitu ya. Naik transportasi umum, public transport di luar ya, kebetulan saya sekolahnya di Belanda dulu. Itu nikmat sekali, berpindah-pindah dari satu titik ke titik yang lain. Jadi saya membayangkan betapa nyamannya warga di sana gitu, betapa senangnya gitu warga gitu ya di sana bisa berpindah-pindah. Karena waktu saya sekolah dulu, waktu masih SMA, itu harus berpindah-pindah 4 kali untuk bisa sampai ke sekolah saya. Itu di mana, Pak? Dari KS Tubun sampai ke Bukit Duri gitu ya. Itu itu harus naik 4 kali. Ganti. Harus naik 4 kali. Jadi ya sambil jalan ya sambil ini juga, sambil ngegerutu juga gitu kan, ini gimana gitu. Belum lagi kalau hujan gitu. Belum kalau dicegat dipalak gitu, preman gitu kan, udah biasa lah itu. Jadi belum lagi kalau si angkotnya itu tadi penuh gitu, harus nunggu lagi gitu. Nah, kalau itu kalau di mana nih? Di zaman waktu itu? Zaman waktu masih SMA. Iya. Ya kalau zaman masih SMA ya kalau udah telat ya paling nunggunya setengah jam lagi gitu baru datang kan. Jadi pada saat itu public transport sangat kental dengan kumuh, rongkrong gitu ya, terus banyak copetnya, banyak kriminalnya. Ya itu udah dilewatin semua lah. Nah, ketika sekolah di luar, nikmati ya bagaimana public transport itu rasanya pingin sekali gitu. Nah, ketika ada program-program seperti itu, passion untuk mendorong itulah yang pengalaman-pengalaman baik itulah yang akhirnya membuat pingin sekali itu semuanya harus terjadi gitu di Indonesia atau di Jakarta ini gitu ya. Sehingga yang lain sekarang dengan seperti itu masih penasaran gitu supaya Jakarta udah, mungkin kota-kota lain kita bantu deh untuk bisa punya public transport juga yang bagus seperti itu. Jadi pengalaman baik itu menjadi bahan bakar yang bagus gitu ya untuk membawa perubahan di negara kita gitu. Yes. Kira-kira gitu. Nah, tapi kan tadi disebut kalau misalkan kuliah di luar gitu, Pak. Udah, dan di kuliah luarnya kan nggak cuma setahun 2 tahun kan, Pak, lebih kan, Pak, ini Iya, saya dari luar sampai sekolah itu 5,5 tahun. 5,5 tahun, tapi itu yang di luar ya, Pak ya. Bisa bekerja gitu. Tapi kalau yang pas di Indonesia itu kan sebelum keluar kan di Indonesia dulu kan ya, Pak? Di Indonesia dulu. Ya, jadi saya kuliah di Bandung, saya kuliah di ITB, ambil jurusannya Teknik Kimia gitu ya. Kemudian dari tahun 95 sampai tahun 2000, terus kemudian langsung lanjut sekolah. Kenapa? Karena waktu itu krisis, ya kan? Karena waktu krisis, cari kerja setengah mati, bayarannya kok kecil banget ini, gitu kan? Nggak balik modal nih kan? Biasa ya, dari dasarnya memang otaknya udah bisnis gitu ya. Jadi ini kalau dibayarin segini nggak balik modal ini, gitu kan? Kalau nggak balik modal, mendingan terusin aja investasi gitu kan? Sekolah maksudnya. Gitu. Jadi sekolah itu adalah investasi kan, harus balik modal gitu. Jadi tancap aja terus. Tapi Bapak berpikir bahwa sekolah adalah investasi itu sudah di umur yang dulu itu? Iya, sudah. Kalau misalnya kita biaya sekolahnya begini, biayanya mahal gitu ya pada saat itu masuk di ITB, walaupun banyak disubsidi negara gitu kan. Wah, ini sedih banget ini kalau misalnya cuma bayarnya kecil gitu ya. Bayarnya kecil. Pada saat itu memang krisisnya parah sekali, krisis finansial ini tahun 98 tuh. 98 sampai tahun 2000. Sehingga ya kita pikir, udahlah kalau gitu mendingan sekolah aja terusin gitu kan. Ya kebetulan ada program dual degree gitu ya. Antara ITB dengan sekolah saya yang di Belanda, Groningen gitu. Saya berangkat ikut batch pertama dan saya adalah generasi pertama yang diberangkatkan. Nah, ada beberapa orang lah, waktu itu cuma 4 orang atau 5 orang, sedikit jumlahnya. Nah, baru disitulah kita mengenyam sekolah, kemudian setelah selesai dapat penawaran lagi, ambil S3 dan sebagainya. Terus sampai tahun 2006 ditawarin lagi kerja di kampus gitu ya. Nah, itulah pengalaman kerja pertama saya di kampus gitu, di riset gitu ya. Kemudian baru saya kerja di perusahaan migas di Belanda gitu. Setelah sekian hampir 2 tahun saya ditugaskan ke Kuala Lumpur, baru pindah ke Indonesia. Tapi kan artinya sudah mengalami mengenyam pendidikan itu lama ya, Pak, kayak gitu. Betul. Itu pas waktu itu pas sekolah nggak bosan, Pak? Ya dalam menjalankan hidup itu ya, untuk sekolah itu kita nikmatin aja gitu.
Jadi kita sambil menikmati karena ada sesuatu hal yang baru yang kita alami gitu ya. Kita bisa melihat negara sekitarnya. Kebetulan pada saat itu ketika sekolah di sana, untungnya adalah negara itu sudah menerapkan borderless system. Ya, jadi kita bisa ke Jerman, bisa kemana, Belgia, bisa kemana, pelajarin sistem di sana gitu ya. Nah, terus bisa sampai ke selatan, sampai ke Spanyol, sampai kemana-mana itu bisa, sampai ke Yunani kemana. Itu tanpa harus ini. Nah, pengalaman itu memberikan kita bayangan gitu ya bahwa mana yang pantas dicontoh gitu, mana yang tidak pantas dicontoh, mana budaya yang bagus gitu ya yang bisa kita terapkan. Ilmu yang paling besar sebetulnya adalah ilmu di luar bangku kuliah. Itu yang saya alami, termasuk urusan transportasi ini nggak diajarin, saya orang sekolahnya nggak ke situ gitu kan. Tapi pengalaman mencoba public transport gitu ya. Kalau negaranya misalnya ke negara yang selatannya gitu ya, nah itu udah mulai agak jelek tuh. Tapi kalau mulai ke Jerman atau apa yang memang budayanya, kulturnya bagus dan sebagainya, itu bagus, bersih, rapi dan sebagainya gitu. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dengan kita bersekolah di sana dulu, karena pada saat itu baru diterapkan sistem borderless itu, baru juga diterapkan sistem euro, currency euro, di mana uang yang saya terima di sini bisa saya belanjakan di sana gitu tanpa harus pusing-pusing. Iya, gitu, ditukar apa segala macam. Tapi itulah pengalaman pengalaman kita membandingkan diri gitu dengan ternyata bahasa Inggris kita itu nggak jelek-jelek amat dibandingin sama negara negara dari selatan dan sebagainya. Gitu. Jadi kita jadi pede. Dengan sekolah keluar itu yang pelajaran paling utama yang jadi petik itu kita jadi pede dan punya kepercayaan diri bahwa kita juga bangsa kita juga mampu kok gitu ya. Orang Indonesia itu juga mampu. Ini kita bicara melihat orang Indonesia yang sekolah pada umumnya di sana. Seperti itu. Jadi ada yang unik dan selalu fun, ada musimnya juga 4, nggak itu melulu gitu kan. Jadi kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas gitu kan. Kadang-kadang gerutu, kadang-kadang seneng banget gitu kan. Jadi ada keunikan-keunikan dari kultur setiap bangsa yang kita pelajari yang menurut saya memberikan nilai tambah sendiri lah buat kita. Jadi tidak ada kata bosan. Kesimpulannya itu panjang banget ceritanya. Tidak ada kata bosan. Tapi biasanya kan belajar capek, Bang. Bosan apalah kayak gitu. Ya kalau belajar aja. Untungnya kan di sana itu tidak terlalu saklek ya. Terhadap absensi atau apa itu tidak terlalu, tapi yang penting di sana dituntut untuk deliver, itu culture-nya seperti itu. Pada saat ujian bisa, jadi di sana lebih kepada di-drive oleh kemauan sendiri anak-anaknya di sana. Jadi dosen-dosennya tidak terlalu peduli dengan misalnya. Itu yang adalah yang peduli tentunya, tapi rata-rata secara garis besar di sana lebih mengutamakan kemandirian. Butuh kalau kalian butuh belajar, kalian butuh ilmu itu, maka kalian harus datang ke sekolah, kalian harus belajar. Berarti memang harus mandiri, sadar itu tadi segala macam. Betul. Kalau nggak sadar ya lihat aja nanti nilai ujiannya. Oke. Nah, gitu. Kalau karena udah lama di Belanda, besok Piala Dunia mau jagoin Belanda nggak, Pak? Kalau Piala Dunia itu saya pastinya Belanda lah, karena Indonesia nggak masuk Piala Dunia jadi saya pilihnya Belanda gitu kan. Terus tentunya yang lain biasanya Brazil karena bagus gitu, tapi Belanda lah biasanya saya pilihnya Belanda karena saya menyukai sepak bola menyerang. Oke. Pemain favoritnya siapa, Pak? Pemain favoritnya semua udah pensiun. Gitu. Yang muda-muda karena saya juga kenal ya. lagi gitu kan. Tapi paling nggak yang di Belanda yang sekarang yang saya favoritkan bukan penyerang tapi defender malah, Virgil van Dijk. Jadi dia di klub yang saya ini juga yang saya favoritkan, Liverpool. Jadi saya pecinta Liverpool, memang dari dulu gitu, dari kecil gitu ya. Siapa yang pecinta? Emang sukanya nonton bola. Itu kalau nggak Liverpool, kalau nggak AC Milan, kalau nggak Barcelona. Jadi di setiap negara ada sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau Piala Dunia ini saya akan milih Belanda, walaupun belum seperti
the dream team dulu ya. Iya, Zaman iya, tiga iya, trio iya. Ruth Gullit. Beda tahunnya udah beda itu- udah beda Itu asuhannya. zaman saya di depan TV lebih lama waktu itu. Oh Nonton gitu. bola. Oke, terima kasih banyak Pak Farhad atas waktunya Terima kasih juga. sudah berbincang-bincang Terima di kasih. sini. Apa ya? Mungkin ada kalimat yang aku tangkap di sini adalah tidak bosan belajar, tidak bosan mencoba, dan termasuk juga selamat atas rencana-rencana ke depan eksekusi dari MRT pada tahun ini ya Pak ya itu ya. Tahun lalu sudah kita mulai. Oh sudah Kita dimulai tahun jadi, lalu. setelah saya bergabung di bulan Maret, saya langsung gaspol eksekusi. Oke, gaspol eksekusi. Jadi kita bakal lihat kejutan-kejutan dari MRT selanjutnya. Kayak gitu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Belvin. Terima kasih banyak Pak. Ya, itu tadi perbincangan kita di Dialog Bisnis Logis Genpi.co. Dan jangan lupa download aplikasi Genpi.co di Play Store dan juga App Store. Genpi.co, tahu kamu banget. Sampai jumpa.